untuk datang bilisan ya tawakal. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman kafar biman. Sob ini jam 3 Pak, jam 4 pagi ya. Dari saya bangunnya agak kepagian sekitar jam 2 dan hati tadinya mau istirahat lagi, mau tidur lagi, tapi saya provokasi hati saya, halo bangun sekarang saatnya ya, pas hujan titik-titik ini berkah itu turun, karena hujan itu rahmat saya. Dan hati ini harus kita bina, kalau kita ada berkat hati langsung lakukan. Terus tadi saya pagi juga saya mau buka warung gratis juga gitu. Jadi kemarin harusnya tiap minggu 2 kali, sekarang tiap minggu sekali aja. So ada satu hal ya, sekarang ini kenapa kemarin saya datang kantor, terus staff manajer saya pada senyum semua, ketawa semua. Kenapa? Karena mereka dapat rezeki gitu. Dan baru kali ini udah berapa bulan ini kita gajian full. Jadi gajian full, dan ini teknik saya bagaimana caranya saya tidak mau mecat karyawan. Terus mereka tetap bertahan dan kita berusaha untuk jadi bertahan pada situasi sulit apapun. Caranya apa sekarang ini? Saya kan punya gini loh. Saya punya GM, ada 2 GM saya di Jakarta maupun di Bali gitu. Jadi saya serahkan ke mereka untuk ngatur berapa mereka dapat, mereka berikan ke saya gitu. Jadi sebenarnya saya digaji oleh mereka gitu. Dan ketika kemarin saya datang, mereka langsung bagi gitu. Karena alhamdulillah dapat order yang cukup lumayan ya, yang nilainya keuntungannya lumayan lah gitu. Nah, setidaknya bisa bayar gaji dan overhead lainnya gitu. Dan gajinya full, biasa mereka kan terima hanya 70%, 60%, 80%, 50%, kadang 50%, karena COVID ini luar biasa memukul banyak sektor, termasuk karena saya kan gerak di pariwisata ya. Nah, kemarin pas saya datang, mereka udah gembira banget, senyumnya lain loh, dan senyum itu memberikan keberkahan pada hidup gitu. Saya dengar istri saya datang, saya tiba-tiba ke kantor, kenapa saya pengen kantor, ternyata mereka udah ngomong, Pak, kita ini saya ada keuntungan segini, bla bla, ini saya akan lakukan Pak gitu, dan saya akan bayarkan gaji saya full Pak bulan yang kemarin gitu. Bulan depan ya nanti gitu, kemarin kan belum full, jadi bulan sebelumnya kita akan membayarkan full. Jadi bulan sebelumnya kan kayak gajinya nggak full, hanya 60 atau 70% gitu. Dan ini buat Pak Ridwan gitu. Nah, saya kan punya kewajiban lainnya, jadi saya tuh hanya dapat, sekarang ini saya bersyukur juga dapat itu hanya sebagian kecil aja gajinya, mereka kasih partisipasinya, atau bagian hasil buat saya terima dengan bahagia gitu. Dan saya malah bilang, ada nggak kewajiban yang lain? Saya tutupin kewajiban yang lain, siapa tahu saya masih ada utang dengan yang lain atau apapun gitu. Ya itu dia bagi-bagi, akhirnya ya udah. Jadi mereka itu ketika mereka terima gaji seperti itu luar biasa bahagianya. Dan yang memberikan gaji itu bukan saya gitu, mereka sendiri gitu. Mereka mengatur sendiri, saya hanya dapat bagian aja tuh, bagian kecil ketika ada kelebihan gitu. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya sekarang ini dari dulu bisa bertahan, dari zaman dulu sekali itu kami masih bisa bertahan untuk kena krisis. Saya ini perusahaan pertama saya itu susah tuh sudah sejak lama ini, udah 5 tahun setelah Gunung Agung meletus segala macam kena terus masalahnya. Tapi karena sering kena masalah itu, kena seperti itu, jadi tidaklah kaget lagi ketika sekarang corona ini. Dan bagi saya sekarang ini corona ini ya biasa aja gitu. Dalam artian bahwa mereka sudah siap, karena kita biasa sering susah gitu. Nah sekarang susahnya bareng semua, ya udah nggak apa-apa, meskipun gak enak juga kalau susah bersama gitu. Kenapa? Orderan ya kurang, tapi sekarang alhamdulillah mulai lancar lagi gitu. Dan salah satu teknik saya akhirnya bisa lancar itu saya dengerin dari sahabat saya ketika ngomong, ya Ridwan bawa buka warung gratis makan gratis gitu, tanpa syarat gitu. Dan Jumat kemarin saya buka tuh, 2 minggu sebelumnya saya kasih tahu. Terus karena saya keahliannya di bidang kitchen, saya kan punya alat demo masak kitchen gitu. Terus saya pakai, jadi dibuatin mie goreng Korean spicy gitu. Jadi saya beli itu, saya buatin, udah demo di situ langsung dikasih makanan. Udah ada di situ ada Indomie yang langsung bisa dimakan, ada loga yang bisa dibawa ke rumah gitu, ada beras juga gitu, supaya bisa seberapa memang, cuman ya sesuai kemampuan. Semakin doain aja, kalau semakin aku suka saya mungkin bisa kasih uang cash juga, mohon doanya sob. Jadi mampu kita, dan kita harus diawali sob, harus dimodali dulu gitu. Dan ternyata alhamdulillah ketika saya belum buka baru siap-siap sudah ada orang order, dan alhamdulillah kebagian. Jadi gini loh, ketika jadi teknik kantor saya yang saya lakukan adalah ketika kita mepet mereka terima apa adanya.
Kalau dapat 60%, 60%, 50%, 50%. Tapi ketika ada uang pendapatan lebih, ada uang lebih, nah 50%, 60% itu kurangnya 50 atau 30% atau 40% itu ditutup dengan orderan baru ini. Jadi ketika ada pekerjaan, ada uang lebih, ditutup dulu, baru sisanya nanti saya dikasih sama mereka ini. Kasihnya nggak full ke saya juga, cuma sedikit doang. Tapi alhamdulillah ya, syukuri aja. Karena kalau saya kan pendapatan saya juga bukan hanya dari perusahaan ini aja, saya ada beberapa usaha. Ada kos-kosan, ada macam-macam gitu. Jadi tidak hanya satu sisi gitu. Dan alhamdulillah, dan itu yang perlu syukuri gitu. Dan alhamdulillah istri saya juga punya penghasilan juga gitu. Jadi tidak perlu semuanya, ini saatnya kita sebagai owner untuk memberikan mereka kesempatan gitu. Dan jadi itu tadi, ternyata setelah itu dapat kerjaan lagi, alhamdulillah sekarang gaji yang dulu belum full itu sekarang di full kan. Jadi kemarin saya dibagi, mereka bahagia seperti itu. Pak Ridwan, Pak, ini ada kelebihan. Jadi kalau saya datang, saya langsung, jadi yang membagi, yang membagi pendapat itu bukan saya, itu mereka itu. Karena saya jarang ngantor, karena yang bekerja juga mereka. Saya tugasnya ya tadi ini, malam saya tajudan, terus ya gitu aja, ngurus anak segala macam-macam, jalan kemana, ngevlog segala macam seperti itu. Dan yang saya biarkan diam, saya ngatur mereka semua, termasuk alhamdulillah yang di Jakarta juga sama ini. Tiba-tiba memberikan ini buat dia ada bagiannya, buat saya jadi bagian, dan saya bahagia juga ya. Kenapa? Karena diam saya di Jakarta kemarin baru beli mobil baru gitu. Syukur gitu. Mobil baru apa ya, Terios baru gitu, segala macam-macam. Dan sekarang dia karena dia udah dapat keuntungan, baru ngasih keuntungan ke saya. Padahal bertahun-tahun lalu nggak pernah gitu. Tapi sekarang udah mulai ada kerjaan. Ya alhamdulillah kita syukuri aja. Jadi saya sistemnya situ, kalau nanti saya buat perusahaan, ya mereka yang bagi saya, bukan saya yang minta ke mereka gitu. Uang itu masuk saya dulu, enggak, mereka dulu, udah gitu udah cukup bagi mereka baru ke saya gitu. Dan mereka apa? Karena mereka ngatur pekerjaannya tuh. Ini Pak, ini contoh dapat uang berapa duit gitu, 100 juta gitu. Pak, berapa juta untuk ini, untuk bahan, bla 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 bla. Ada sisa segini Pak. Jadi berapa juta untuk bahan, untuk ini pekerjaan, udah dihitungin semua detail gitu. Termasuk ini Pak, ini ada kelebihan berapa juta, ini buat Bapak gitu. Buat saya sudah Pak, gaji full bulan lalu belum saya pulkan berapa bulan. Senang kan mereka dapat tambahan ini. Jadi saya ketika krisis kayak gini, saya tidak mau ngurangi gaji mereka gitu. Mereka memang pendapatannya berkurang, tapi bukan motong gajinya gitu, tidak. Pendapatan mereka nanti kalau ada kerjaan lebih itu dibalikin lagi untuk mereka sendiri. Dan yang ngatur itu bukan saya tapi mereka gitu. Saya kasih peluang sama mereka dan saya hanya terima aja. Dan selama ini jalan aja tuh, alhamdulillah. Dan saya bisa fokus untuk kerjakan yang lain, termasuk saya fokus sekarang ke Uber ini. Jadi usaha bersama berkah ya. Saya gojek gitu, doain aja mudah-mudahan jadi ojol cinta umat. Mudah-mudahan itu namanya kan niat baik lah. Berat itu tantangan. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.